Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 2 di sini akan membahas tentang materi analisis data kuantitatif dan pengujian hipotesis, yang dimana analisis data kuantitatif ini terdapat pada bab 14 dan pengujian hipotesisnya di bab 15. Yang dimana kelompok kami terdiri dari saya sendiri selaku moderator dan pemateri pertama, yaitu Lestari Etika Suci, dan ada Mbak Lu'lu Ilmu Karomah dan ada Mbak Umi Kulsum. Untuk materi pertama yaitu tentang analisis data kuantitatif, yang dimana pembahasannya itu melingkupi penyiapan data untuk analisis, yang dimana penyiapan data untuk analisis ini terdiri dari 3 hal, yaitu pengkodean dan entry data, ada pengeditan data, dan ada transformasi data. Yang pertama tentang pengkodean dan entry data. Pengkodean tanggapan adalah membuat tanggapan karyawan dengan menggunakan nomor yang dapat dilingkari oleh responden, baik itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 3, dan seterusnya. Pengkodean data ini melibatkan survei dengan survei elektronik. Survei semacam ini memfasilitasi masuknya tanggapan yang dilakukan oleh responden langsung masuk ke dalam komputer tanpa harus memasukkannya secara manual. Namun, jika hal ini tidak memungkinkan, maka dapat dilakukan dengan menyebarkan lembar pengkodean terlebih dahulu untuk menyalin data dari kuesioner dan kemudian memasukkannya ke dalam data. Contoh dari pengkodean tanggapan ini misalnya, ketika kita ingin melakukan pengkodean yang dalam variabel 2 kategori, yang dimana 1 sama dengan paruh waktu dan 2 disebut dengan penuh waktu. Namun ketika menggunakan dummy coding, paruh waktu itu disimbolkan dengan angka 0 dan penuh waktu itu disimbolkan dengan angka 1. Ini merupakan pendekatan yang paling populer dan direkomendasikan oleh penelitian, karena penelitian kita dapat lebih mudah dan dapat lebih gampang untuk menganalisis datanya. Kita juga harus memikirkan bagaimana ketika pengkodean non-responden itu muncul, karena dalam penelitian ada saja non-responden yang melakukan pengkodeannya itu kosong. Kesalahan seperti ini sering terjadi dalam pengkodean data. Oleh karena itu, setidaknya 10% dari kuesioner yang diberi kode harus diperiksa untuk keakuratan pengkodean. Pemilihan ini dapat mengikuti prosedur pengambilan sampel yang sistematis. Artinya, setiap bentuk N yang dikodekan dapat diverifikasi keakuratannya. Jika banyak kesalahan yang ditemukan dalam sampel, maka itu harus diperiksa satu-satu. Lalu kemudian ada entry data. Setelah kita melakukan pengkodean data, kemudian hal yang harus kita lakukan adalah memasukkan data tersebut ke dalam database. Data mentah ini dapat dimasukkan melalui software apapun. Misalnya dalam SPSS, kita dapat memasukkannya, mengeditnya, lalu melihat konten file data. Penting untuk selalu menggunakan kolom pertama untuk tujuan identifikasi. Berikan nomor untuk setiap pertanyaan, tulis nomor di halaman pertama kuesioner dan masukkan nomor ini ke dalam data yang ingin kita analisis. Ini memungkinkan untuk membandingkan data dalam file dengan jawaban peserta, kemudian mulailah masukkan tanggapan peserta ke dalam file data tersebut. Lalu selanjutnya ada pengeditan data. Pengeditan data ini berkaitan dengan mendeteksi dan mengoreksi data yang tidak logis, tidak konsisten, atau ilegal dan menghilangkan informasi yang dikembalikan oleh peserta penelitian. Contoh dari responden yang tidak logis ini adalah respon outlier. Pencilan adalah pengamatan yang secara substansial berbeda dari pengamatan lain. Pencilan tidak selalu merupakan kesalahan meskipun kesalahan data memungkinkan untuk berasal dari sumber outlier, karena outlier ini memiliki dampak besar pada hasil penelitian.
Mereka harus diselidiki dengan hati-hati untuk memastikan kebenarannya. Untuk data interval dan rasio, alat bantu visual seperti scatter plot atau box plot adalah metode yang baik untuk memeriksa outlier. Responden tidak konsisten. Ini adalah responden yang tidak selaras dengan informasi yang dibutuhkan. Misalnya, seorang peserta dalam penelitian mungkin telah menjawab pertanyaan yang disediakan, namun jawaban karyawan menunjukkan bahwa mereka puas dengan yang diberikan, padahal yang dibutuhkan oleh peneliti adalah jawaban yang sebaliknya, sehingga tanggapan terhadap pernyataan ini dapat diedit oleh peneliti. Lalu ada kode ilegal. Kode ilegal ini adalah nilai yang tidak ditentukan dalam instruksi pengkodean. Misalnya kode 6 dalam pernyataan 1. Saya berinvestasi lebih banyak dalam pekerjaan saya daripada yang saya dapatkan. Akan menjadi kode ilegal. Cara terbaik untuk memeriksa kode ilegal adalah dengan membuat komputer menghasilkan distribusi frekuensi dan memeriksanya untuk kode ilegal. Tidak semua responden itu menjawab setiap item dalam kuesioner. Hal ini mungkin dikarenakan oleh responden yang lalai terhadap pertanyaan atau karena mereka tidak paham apa isi pertanyaan tersebut. Jika pertanyaan yang diberikan oleh peneliti kepada responden hanya dijawab 25%, maka kuesioner tersebut tidak perlu digunakan dalam mengumpulkan data. Namun, jika hanya beberapa pertanyaan yang tidak dijawab oleh responden, maka itu dapat digunakan dan mencari solusi apa yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu cara untuk mengatasi respon kosong adalah dengan mengabaikannya saat analisis itu selesai. Pendekatan ini dimungkinkan di semua program statistik dan merupakan opsi di sebagian besar program. Kelemahan dari pendekatan ini adalah akan mengurangi ukuran sampel. Kadang-kadang ukurannya akan tidak sesuai. Selain itu, data yang hilang tidak hilang sepenuhnya secara acak. Metode ini dapat membiaskan hasil penelitian kita. Untuk alasan hal seperti ini, pengabaian respon kosong paling cocok untuk data kuesioner yang kosongnya terbilang cukup kecil, bahkan tidak sampai menghasilkan perubahan yang signifikan. Lalu selanjutnya ada transformasi data. Transformasi data adalah proses mengubah representasi numerik asli dari nilai kuantitatif ke nilai lain. Data biasanya diubah untuk menghindari masalah pada tahap selanjutnya dari proses analisis data. Misalnya, para ekonom sering menggunakan transformasi logaritma agar dapat terdistribusi lebih merata. Jika misalnya data pendapatan yang sering tidak merata direduksi menjadi nilai logaritmiknya, pendapatan tinggi di bawah lebih dekat ke ujung bawah skala dan memberikan distribusi lebih dekat ke kurva normal. Transformasi data juga diperlukan ketika beberapa pertanyaan telah digunakan untuk mengukur satu konsep. Harus diingat bahwa membuat skema dalam mengkategorikan tanggapan dibutuhkan satu item untuk mengukur suatu konsep, semuanya dikelompokkan bersama. Jika pertanyaan yang mengukur suatu konsep tidak bertentangan tetapi tersebar di berbagai bagian kuesioner, hal ini harus diberikan untuk memasukkan semua item tanpa ada penghilangan atau pernyataan yang salah. Selanjutnya ada menyiapkan data untuk dibentuk. Kita dapat menyiapkan data dengan memperoleh ringkasan visual atau dengan memeriksa tendensi sentral dan dispersi variabel. Kita juga bisa mengetahui data kita dengan memeriksa hubungan antar dua variabel. Pengubahan data dengan SPSS dapat disajikan dengan rentang kuartil, standar deviasi atau varias dan akan memberikan kita beberapa ide tentang bagaimana peserta dalam penelitian ini merespon terhadap item dalam kuesioner yang kita buat. Penyajian datanya tergantung pada skala pengukuran, modus, median, atau rata-rata dan semi. Misal nih, ketika dia skalanya nominal, kita ingin melihat contoh nomor jaminan, maka pengukurannya dengan cara model, langkah-langkahnya tidak ada langkah-langkah, lalu visualnya dengan diagram batang atau diagram lingkaran. Lalu ada setelah itu ukurannya dapat dilakukan dengan tabel kontingensi. Visual ringkasannya dapat menggunakan batang bertumpuk atau bar berkerumun.
Lalu, jika skalanya dengan menggunakan peringkat kepuasan ordinal dengan skala 5 poin, misal 1 sama dengan tidak puas sama sekali dan 5 sangat puas, maka itu dapat digunakan dengan median. Terus rentang semi interkuartil dengan visual diagram batang dan diagram lingkaran dengan ukuran dari hubungannya dapat dilakukan dengan tabel kontingensi. Lalu visual ringkasannya dapat digunakan batang bertumpuk atau bar berkerumun. Lalu jika menggunakan selang terus dengan contoh hitungan, maka itu dapat digunakan mean. Mean dengan langkah-langkah minimum, maksimum, standar deviasi, varians, koefisien varians. Dengan visualnya dapat menggunakan histogram, Scott plot, box and plot kumis. Dengan ukuran hubungannya dapat menggunakan korelasi dengan visual plot sebar. Nah, jika skalanya perbandingan, melihat usia dan penjualan dapat menggunakan aritmatika atau geometris. Dengan langkah-langkah dari dispersinya dapat menggunakan minimum, maksimum, standar deviasi, varians, koefisien varians. Dengan visualnya histogram, Scott plot, box and plot kumis. Dengan ukuran dari hubungan itu dapat menggunakan korelasi dengan plot sebar. Nah, di sini setelah itu kita karena menyiapkan data untuk dibentuk ini dapat dilihat dengan memeriksa tendensi sentral dan dispersi variabel, dan juga dapat dengan frekuensi dan hubungan antar variabel. Nah, yang pertama frekuensi. Frekuensi hanya mengacu pada beberapa subkategori dari fenomena yang terjadi, dari mana presentasinya dan presentasi kumulatif itu muncul. Itu dapat mudah dihitung dengan cara di frekuensi. Nah, seperti dari tabel yang bisa kalian lihat di slide, ada dari penyajian data melalui SPSS-nya dari segi frekuensi. Di sana frekuensinya melihat dari mana itu statistik deskriptif, pilih variabel yang relevan. Nah, di sana akan muncul di dalam SPSS itu bentuk dari penyajian datanya. Terus outputnya akan terlihat ketika misal contoh dari buku di sini dikasih keterangan frekuensinya itu 13, produknya 49 dan sebagainya. Nah, hasil dari output ini berbentuk diagram batang. Yang selanjutnya ada ukuran tendensi sentral dan dispersi. Ukuran tendensi sentral ini terdiri dari mean, median, dan modus. Mean adalah ukuran tendensi yang menawarkan gambaran umum data tanpa perlu membanjiri satu dengan masing-masing pengamatan dalam kumpulan data. Misalnya, departemen produksi mungkin menyiapkan catatan rinci tentang beberapa banyak unit produk yang diproduksi setiap hari. Namun, untuk pemeriksaan persediaan bahan baku yang mungkin ingin diketahui oleh manajer hanya perlu melihat rata-rata yang telah diproduksi departemen selama 6 bulan terakhir. Hal ini dapat memudahkan manajer karena dapat mengetahui jumlah bahan yang diperlukan hanya dengan melihat rata-rata jumlah produksinya. Selanjutnya ada median. Median ini merupakan item sentral dalam sekelompok pengamatan ketika mereka disusun dalam urutan naik dan turun. Nah, sedangkan modus ini merupakan penelitian yang memungkinkan untuk mengambil data yang paling banyak terjadi dan sering muncul. Misalnya, di sebuah departemen terdapat 10 wanita berkulit putih, 24 pria berkulit putih, 3 wanita Afrika dan Amerika, dan 2 wanita asing. Kelompok yang paling sering muncul atau modusnya ini merupakan pria kulit putih.
baik median ataupun mean, tidak dapat dihitung atau diterapkan dalam kasus ini. Tidak ada cara untuk menunjukkan ukuran dispresinya. Lalu selanjutnya ada ukuran dispresi. Ukuran dispresi ini terdiri dari rentang, standar deviasi, varians atau di sini disebut dengan mean, dan rentang interkuartil atau median. Rentang mengacu pada nilai-nilai dalam suatu penelitian. Kisarannya antara 30 dan 50 untuk perusahaan A dan untuk perusahaan B kisaran 10 dan 70 unit. Untuk perusahaan A, karena dia kisarannya 30 dan 50, dispresinya 20 unit. Untuk perusahaan B itu 60 unit. Varians dihitung dengan mengurangkan mean dari setiap pengamatan dalam kumpulan data, mengambil kuadrat dari perbedaan dan membagi totalnya dengan jumlah pengamatan. Standar deviasi merupakan ukuran lain dari dispresi untuk interval dan data skala rasio yang menawarkan indeks penyebaran distribusi atau variabilitas dalam data. Ini merupakan ukuran yang sangat umum digunakan dan hanya merupakan akar kuadrat dari varians. Nah, ukuran dari dispresi yang lain ini ada persentil, desil, dan kuartil. Sama seperti median, itu membagi total bidang pengamatan menjadi 2 bagian. Kuartil menjadi 4 bagian, desil menjadi 10 bagian, dan persentil menjadi 100 bagian. Ketika dia bentuknya persentil, itu akan banyak data yang ditangani, dan ketika daerah pengamatan dibagi menjadi 100 bagian yang sama, ada 99 titik pada persentil. Ukuran dispresi untuk median sendiri ini disebut dengan kisaran interkuartil yang terdiri dari 50% tengah pengamatan, yaitu pengamatan tidak termasuk kuartil, 25% di bawah dan di atas. Rentang interkuartil sangat berguna ketika perbandingan akan dibuat antara beberapa kelompok. Misalnya, perusahaan telepon dapat membandingkan biaya sambungan jarak jauh pelanggan di berbagai daerah dengan mengambil data sampel tagihan pelanggan dari masing-masing kota untuk dibandingkan. Dengan memplot kuartil pertama dan ketiga dan membandingkan median dan kecepatannya, mereka bisa mendapatkan ide tentang di mana tagihan cenderung paling tinggi dan sejauh mana pelanggan bervariasi dalam frekuensi penggunaan panggilan jarak jauh, dan seterusnya. Ini dilakukan dengan membuat plot kotak dan kumis untuk setiap area. Plot kotak dan kumis adalah perangkat grafis yang menggambarkan tendensi sentral, ubin peren, dan variabilitas. Nah, selanjutnya yang ketiga, hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel ini dibagi menjadi 2. Ada hubungan antar 2 variabel nominal, 2 uji, yang dimana kadang-kadang kita mungkin ingin tahu apakah hubungan antara 2 variabel nominal atau mereka independen satu sama lain. Misal, apakah menonton iklan televisi satu produk terkait dengan pembelian produk itu oleh individu, atau apakah jenis pekerjaan yang dilakukan oleh individu, yang dimana di sini dalam hal ini pekerjaan kerah putih atau pekerjaan kerah biru, fungsi warna kulit mereka putih atau tidak putih. Perbandingan tersebut dimungkinkan dengan mengatur data berdasarkan kelompok atau kategori dan melihat apakah ada hubungan yang signifikan di antara keduanya. Nah, di sini di dalam tabel yang kalian lihat, nah dalam hal ini menunjukkan bahwa mereka yang berkulit putih ini memegang pekerjaan kerah putih. Hanya sedikit orang yang non kulit putih yang memegang pekerjaan kerah putih. Jadi, ada hubungan antara warna kulit dan jenis pekerjaan yang ditangani. Hal ini dapat dibuktikan secara statistik dengan menggunakan uji non-parametrik yang menunjukkan apakah pola yang diamati disebabkan oleh kebetulan atau tidak. Seperti yang kita ketahui, uji non-parametrik ini digunakan ketika normalitas distribusi tidak dapat diasumsikan seperti pada data nominal atau ordinalnya. Selanjutnya ada korelasi. Korelasi diperoleh dengan menilai variasi dalam satu variabel karena variabel lain juga bervariasi. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan antara arah hubungan yang dapat dihitung dengan menerapkan rumus yang mempertimbangkan 2 angka. Contohnya,
Dalam hal ini itu melihat volume penjualan yang berbeda pada harga yang berbeda. Hasil dari korelasi yang terdapat di SPSS ini terlihat pada slide yang menunjukkan diagram sebar tanpa pola yang jelas bagian A dan yang bagian B diagram pancar yang menunjukkan kemiringan ke bawah atau negatif. Nah, pada diagram pancar B ini menunjukkan pola yang dapat dilihat tentang bagaimana kedua faktor bervariasi secara bersama-sama. Tren sebarannya itu dari garis lurus ke bawah. Sedangkan pada diagram sebar tanpa pola yang jelas ini tidak terlihat sama sekali. Nah, pada gambar yang sebelah kanan itu tampak ada korelasi negatif antara harga dan penjualan untuk produk ini. Artinya, ketika harga naik, maka penjualan produk turun secara konsisten. Sedangkan pada diagram yang A sebelah kiri itu menunjukkan tidak ada pola yang dapat dilihat dan diinterpretasikan untuk produk lain. Nah, selanjutnya ini merupakan pembahasan terkait dengan contoh statistik deskriptif pada perusahaan Excelsior, di mana beberapa pembahasan terkait dengan statistik deskriptif ini meliputi maksimum, minimum, rata-rata, standar deviasi, dan varian yang diperoleh untuk item skala interval dari studi pada perusahaan Excelsior ini. Seperti yang kita lihat pada contoh gambar berikut, yaitu gambar ini merupakan formula SPSS yang bisa dilakukan untuk mengetahui terkait dengan statistik deskriptif perusahaan Excelsior ini, dimana setelah kita melakukan analisa pada melalui SPSS ini akan memberikan output atau keluaran pada tabel di bawah setelah analisa. Selanjutnya, di mana hasil yang disajikan pada tabel output ini, tabel keluaran ini merupakan menunjukkan bahwa ada pengamatan yang hilang untuk setiap item, kecuali beberapa item seperti halnya misal PE1, PE2, PE3, dan burnout 10, ITL1, dan ITL2. Yang kedua yaitu ada kode ilegal untuk item misal seperti job chart dan burnout 3 dan juga ITL2, di mana tanggapan untuk masing-masing item ini memiliki penyebaran yang baik berdasarkan pada hasil analisa statistik deskriptif melalui SPSS ini. Selanjutnya yaitu menguji kebaikan tindakan atau menguji kebaikan ukuran dalam satu penelitian. Nah, untuk menguji reliabilitas dan validitas dalam penelitian itu dapat melalui langkah-langkah yang dapat diuji meliputi yang pertama keandalan, di mana keandalan suatu ukuran ini ditetapkan dengan menguji konsistensi dan stabilitas. Konsistensi ini menunjukkan seberapa baik item-item yang mengukur satu konsep saling terkait sebagai satu set. Nah, adapun ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas ini dapat menggunakan alpha Cronbach, atau di mana alpha Cronbach ini merupakan koefisien yang dihitung dalam hal interkorelasi rata-rata di antara item yang mengukur konsep, di mana semakin dekat Cronbach alpha K1 maka akan semakin tinggi reliabilitas konsistensi internal. Nah, untuk ukuran lain yang dapat digunakan dari reliabilitas konsistensi ini dalam situasi tertentu dapat menggunakan koefisien reliabilitas split half, di mana pada hal ini dapat mencerminkan korelasi antara dua bagian dari satu set item. Koefisien yang diperoleh akan bervariasi tergantung pada bagaimana skala itu dibagi, karena terkadang reliabilitas split half diperoleh untuk menguji konsistensi ketika lebih dari satu skala, dimensi, atau juga faktor yang dinilai. Item di set dimensi atau faktor dibagi berdasarkan beberapa logika yang telah ditentukan. Nah, pada hampir setiap kasus, alpha Cronbach ini merupakan tes yang memadai untuk keandalan konsistensi internal, di mana stabilitas ukuran juga dapat dinilai melalui reliabilitas bentuk paralel dan reliabilitas tes ulang seperti pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, di mana ketika korelasi tinggi antara dua bentuk pengukuran yang serupa,
diperoleh, keandalan bentuk paralel ditetapkan. Nah, keandalan tes ulang dapat ditetapkan dengan menghitung hubungan korelasi antara tes yang sama yang diberikan pada dua periode waktu yang berbeda. Yang kedua yaitu keabsahan, di mana keabsahan ini meliputi validitas faktorial dapat ditentukan dengan menyerahkan data untuk analisis faktor, di mana hasil analisis faktor atau teknik multivariat akan mengkonfirmasi apakah dimensi berteori muncul atau tidak. Seperti pembahasan sebelumnya, bahwa langkah-langkah yang dikembangkan yaitu dengan terlebih dahulu mengembangkan dimensi untuk mengoperasikan konsep, di mana analisis faktor mengungkapkan apakah dimensi memang disadap oleh item dalam ukuran seperti yang diteorikan, di mana kriteria validitas terkait dapat ditetapkan dengan menguji kekuatan ukuran untuk membedakan individu yang diketahui berbeda. Sedangkan validitas konvergen dapat ditetapkan ketika ada tingkat korelasi yang tinggi antara dua sumber berbeda yang menanggapi ukuran yang sama. Misal, antar supervisor sama bawahan merespon dengan cara yang sama terkait dengan ukuran sistem penghargaan yang dirasakan atau yang diberikan kepada mereka. Sedangkan validitas diskriminan ini dapat ditetapkan ketika dua konsep yang sangat berbeda tidak berkorelasi satu sama lainnya, misalkan terkait dengan keberanian dan kejujuran, kepemimpinan dan motivasi, sikap dan juga perilaku. Nah, validitas konvergen dan diskriminan ini dapat ditetapkan melalui matriks metode multisifat. Sedangkan untuk pembahasan terkait dengan metode multisifat ini bisa dicari di beberapa referensi yang ada, karena untuk cakupan buku ini masih belum ada. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait dengan contoh perusahaan Excelsior terkait dengan statistik deskriptif bagian 2 atau kelanjutan dari contoh statistik deskriptif bagian 1 yang saya jelaskan sebelumnya, di mana statistik ini merupakan analisa lanjutan terkait dengan analisis pertama, di mana statistik deskriptif seperti maksimum, minimum, min, standar deviasi, dan varian dapat diperoleh untuk multi-item, variabel independen, dan dependen skala interval. Terlebih lagi, terkait dengan matriks korelasi juga dapat diperoleh untuk memeriksa bagaimana variabel dalam model terkait satu sama lain. Hal ini dapat dilakukan untuk membantu menjawab pertanyaan seperti misal seberapa besar masalah, atau dengan kata lain sejauh mana sih karyawan pada perusahaan Excelsior ini cenderung untuk meninggalkan perusahaan tersebut, atau seberapa besar sih kecenderungan karyawan tersebut untuk pergi dari perusahaan tersebut, dan apa sih sifat masalahnya. Hal ini dapat dibandingkan dengan histogram yang digambarkan pada gambar 14.8 ini, pada gambar di bawah ini, di mana rata-rata ITL sama dalam kedua kasus. Namun, grafik ini menunjukkan kepada kita bahwa pada histogram hipotesis pertama, ITL terdistribusi cukup normal. Sedangkan pada histogram hipotesis kedua, distribusinya jelas tidak normal, bahkan terlihat bimodal atau dengan dua puncak menunjukkan dua mode. Distribusi pertama ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak cenderung untuk pergi atau tinggal. Sedangkan distribusi bimodal menunjukkan bahwa distribusi yang kedua menunjukkan bahwa satu kelompok karyawan tidak cenderung untuk pergi sama sekali, sedangkan kelompok lain bertekad untuk meninggalkan organisasi atau perusahaan Excelsior ini, seperti pada gambar histogram yang sudah ada pada PowerPoint ini. Nah, selanjutnya berdasarkan pada perhitungan statistik deskriptif pada perusahaan Excelsior yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan meliputi yang pertama, apakah karyawan puas dengan pekerjaan mereka, apakah persepsi karyawan tentang pengayaan pekerjaan, dan beberapa banyak karyawan yang memiliki tingkat kelelahan
apakah ada banyak perbedaan, sejauh mana karyawan memandang hubungan dengan perusahaan sebagai hubungan yang adil, dan apakah hubungan antara kesetaraan yang dirasakan terkait dengan kelelahan, pengayaan, pekerjaan, kepuasan kerja, dan niat ingin pergi, di mana dari beberapa variabel yang sudah ditentukan ini akan dapat diketahui melalui statistik deskriptif atau melalui pengolahan data yang kita lakukan melalui SPSS yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait dengan pengujian hipotesis. Nah, di mana pada pembahasan sebelumnya kita bahas terkait dengan bagaimana kita menganalisis data melalui analisis SPSS terkait dengan statistik deskriptif yang kita contohkan pada perusahaan Excelsior. Maka selanjutnya pembahasan terkait dengan pengujian hipotesis, di mana pengujian hipotesis ini meliputi yang pertama kesalahan-kesalahan yang dapat timbul pada uji hipotesis ini meliputi kesalahan tipe 1, kesalahan tipe 2, dan kekuatan statistik. Selanjutnya bagaimana milih teknik statistik yang tepat, dan contoh terkait dengan perusahaan Excelsior terkait dengan pengujian hipotesis. Selanjutnya terkait dengan beberapa software yang dapat digunakan untuk analisis dan juga data-data yang dapat digunakan untuk pengujian hipotesis seperti data warehouse, data mining, dan juga riset operasi. Nah, pada pengujian hipotesis ini dapat menyebabkan adanya kesalahan-kesalahan, di mana kesalahan-kesalahan ini meliputi yang pertama kesalahan tipe 1, kesalahan tipe 2, dan juga kekuatan statistik. Di mana kesalahan tipe 1 ini atau yang juga disebut sebagai alfa ini merupakan probabilitas atau kemungkinan untuk menolak hipotesis 0, padahal hipotesis itu benar. Sedangkan kesalahan tipe 2 ini merupakan atau yang juga disebut sebagai beta, yaitu merupakan probabilitas gagal menolak hipotesis 0 yang diberikan bahwa hipotesis alternatif sebenarnya benar. Misalkan menyimpulkan atau berdasarkan data bahwa burnout pada contoh perusahaan Excelsior yang kita bahas pada pembahasan sebelumnya tidak mempengaruhi niat karyawan untuk pergi pada perusahaan tersebut. Padahal kenyataannya memang demikian. Nah, di mana probabilitas kesalahan tipe 2 ini berbanding terbalik dengan probabilitas kesalahan tipe 1. Di mana probabilitas kesalahan tipe 1 ini atau yang juga dikenal sebagai tingkat signifikansi ditentukan oleh peneliti. Di mana tingkat signifikansi tipikal dalam penelitian bisnis adalah sebesar 5%. Nah, di mana semakin kecil resiko salah satu jenis kesalahan ini, maka akan semakin tinggi resiko jenis kesalahan lainnya. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan konsep penting ketiga, yaitu pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis adalah kekuatan statistik, di mana kekuatan statistik atau kekuatan yang adil merupakan kemungkinan atau probabilitas untuk menolak hipotesis 0 dengan benar, atau dengan kata lain kekuatan statistik ini merupakan probabilitas bahwa signifikansi statistik akan ditunjukkan jika ada. Nah, kekuatan statistik ini tergantung pada 3 hal berikut. Yang pertama yaitu alfa atau kriteria signifikansi statistik yang digunakan dalam pengujian. Jika alfa bergerak mendekati 0, maka kemungkinan untuk menemukan efek itu akan berkurang. Ini menyiratkan bahwa semakin rendah daya, maka akan semakin tinggi atau semakin tinggi alfa atau semakin tinggi kekuatannya. Yang kedua yaitu ukuran efek. Ukuran efek ini merupakan ukuran perbedaan atau kekuatan hubungan dalam populasi, di mana perbedaan besar dalam populasi lebih mungkin ditemukan daripada perbedaan kecil. Yang ketiga yaitu ukuran sampel. Nah, pada tingkat alfa tertentu, peningkatan ukuran sampel menghasilkan lebih banyak kekuatan karena peningkatan ukuran sampel ini menghasilkan estimasi parameter yang lebih akurat. Dengan demikian, peningkatan ukuran sampel akan mengarah pada kemungkinan yang lebih tinggi untuk menemukan apa yang dicari oleh peneliti. Namun, untuk meningkatkan ukuran sampel ini juga dapat menyebabkan terlalu banyak daya, karena efek yang sangat kecil akan dianggap signifikan pada ketika kita
meningkatkan ukuran sampel. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan memilih teknik statistik yang tepat, di mana setelah seorang peneliti memilih tingkat signifikansi statistik yang dapat diterima untuk menguji suatu hipotesis yang diambil, maka langkah selanjutnya adalah penting untuk memutuskan metode apa yang kira-kira cocok atau tepat untuk menguji hipotesis tersebut. Nah, di mana pilihan teknik statistik yang tepat sangat bergantung pada jumlah variabel, baik itu variabel independen maupun dependen, dan juga skala pengukuran baik itu metrik maupun non-metrik pada variabel yang digunakan. Adapun aspek lain yang dapat berperan untuk memutuskan metode kira-kira metode yang tepat adalah apakah asumsi uji parametrik terpenuhi dan ukuran sampel juga terpenuhi atau tidak. Adapun beberapa teknik yang dapat diambil yaitu yang pertama menguji hipotesis tentang main tunggal, di mana uji tes satu sampel ini digunakan untuk menguji hipotesis bahwa rata-rata populasi dari mana sampel diambil sama dengan standar pembanding. Yang kedua yaitu menguji hipotesis dengan dua cara terkait. Nah, untuk melakukan uji T atau sampel berpasangan ini dilakukan untuk menguji perbedaan dalam kelompok yang sama sebelum dan sesudah perlakuan atau penelitian. Yang ketiga yaitu menguji hipotesis tentang dua cara yang tidak berhubungan. Yang selanjutnya yaitu menguji hipotesis tentang beberapa cara. Uji T atau hipotesis dengan dua cara yang tidak berhubungan atau uji T sampel independen ini dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan rata-rata untuk dua kelompok dalam variabel yang berkepentingan. Artinya bahwa variabel nominal yang dibagi menjadi dua subkelompok, misal antara perokok dan bukan perokok, dan yang lain-lain. Diuji untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata yang signifikan antar keduanya atau tidak. Membagi kelompok pada variabel dependen yang diukur pada skala interval atau rasio, misal terkait dengan tingkat kesejahteraan, gaji, ataupun juga tingkat pemahaman. Yang keempat yaitu dengan menguji hipotesis tentang beberapa cara. Nah, uji T atau sampel independen ini menunjukkan apakah ada perbedaan rata-rata yang signifikan dalam variabel dependen antar dua kelompok. Analisis varian atau ANOVA dapat membantu untuk menguji perbedaan rata-rata yang signifikan di antara lebih dari dua kelompok. Kelompok pada interval atau variabel tergantung pada skala rasio yang digunakan. Selanjutnya pembahasan terkait dengan analisis regresi. Analisis regresi sederhana digunakan dalam situasi di mana satu variabel independen dihipotesiskan dapat mempengaruhi satu variabel dependen, di mana sedangkan analisis regresi berganda ini menyediakan sarana untuk menilai secara objektif derajat atau sifat hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat. Ide dasar dari analisis regresi berganda ini mirip dengan analisis regresi sederhana. Koefisien regresi pada analisis regresi berganda menunjukkan kepentingan relatif dari masing-masing variabel bebas dalam prediksi variabel terikat. Selanjutnya, pada analisis regresi ini juga dapat meliputi koefisien regresi standar, di mana koefisien regresi standar ini merupakan perkiraan yang dihasilkan dalam analisis regresi berganda yang dilakukan pada variabel yang telah distandarisasi. Selanjutnya yaitu regresi dengan variabel dummy. Nah, variabel dummy ini merupakan variabel yang memiliki dua atau lebih level yang berbeda yang diberi kode 0 atau 1. Nah, variabel dummy ini memungkinkan peneliti untuk menggunakan variabel nominal atau ordinal sebagai variabel independen untuk menjelaskan, memahami, dan juga memprediksi variabel independen. Selanjutnya yaitu dengan pada pembahasan analisis regresi ini yaitu multikolinearitas, di mana multikolinearitas ini merupakan fenomena statistik yang sering ditemui di mana dua atau lebih variabel independen dalam model regresi berganda ini sangat berkorelasi. Pada kasus yang lebih parah, jika korelasi antar dua variabel independen sama dengan 1 atau 1. Nah, multikolinearitas ini membuat estimasi koefisien regresi menjadi tidak mungkin. Dalam semua kasus lain yang dapat membuat perkiraan koefisien regresi ini tidak dapat diandalkan.
Nah, cara paling sederhana atau paling jelas untuk mendeteksi multikolinearitas ini adalah dengan memeriksa matriks korelasi untuk variabel independen. Di mana untuk kehadiran korelasi tinggi atau kebanyakan orang yang menganggap korelasi 0,70 dan di atas tinggi adalah tanda pertama dari adanya multikolinearitas yang cukup besar. Namun, ketika multikolinearitas menjadi hasil dari hubungan yang kompleks di antara beberapa variabel independen ini, mungkin hal ini tidak dapat diungkapkan oleh pendekatan ini. Oleh karena itu, ukuran yang lebih umum untuk mengidentifikasi multikolinearitas adalah nilai toleransi dan faktor inflasi varians. Selanjutnya yang keenam yaitu pembahasan terkait dengan tes dan analisis multivariat lainnya, di mana pada pembahasan ini akan menjelaskan secara singkat terkait dengan 5 teknik multivariat. Yang pertama, analisis diskriminan, regresi logistik, analisis gabungan, analisis multivariat varians atau MANOVA, dan korelasi kanonik. Nah, pada analisis diskriminan ini dapat membantu untuk mengidentifikasi variabel-variabel bebas yang mendiskriminasi variabel terikat yang berskala nominal. Sedangkan regresi logistik ini digunakan jika variabel dependennya non-metrik. Namun ketika variabel dependen hanya memiliki dua kelompok, maka regresi logistik sering lebih disukai karena tidak menghadapi asumsi ketat yang dihadapi analisis diskriminal dan karena sangat mirip dengan analisis regresi. Yaitu yang ketiga yaitu analisis conjoint. Analisis conjoint ini merupakan teknik statistik yang digunakan di banyak bidang termasuk pemasaran, manajemen produk, dan riset operasi. Analisis conjoint ini mengharuskan peserta untuk membuat serangkaian trade-off. Misal dalam pemasaran, analisis conjoint ini digunakan untuk memahami bagaimana konsumen mengembangkan preferensi untuk produk atau layanan. Analisis conjoint ini dibangun di atas gagasan bahwa konsumen mengevaluasi nilai suatu produk atau layanan dengan menggabungkan nilai yang diberikan oleh setiap atribut, di mana atribut ini merupakan fitur umum dari produk atau layanan, misal seperti harga, kualitas produk, ataupun juga kecepatan pengiriman, di mana setiap atribut ini memiliki level-level tertentu. Nah, ANOVA dua arah. Pada pembahasan selanjutnya yaitu ANOVA dua arah atau ANOVA dua arah ini digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel independen non-metrik pada variabel dependen metrik tunggal. Dalam konteks ini, variabel independen sering disebut sebagai faktor, dan inilah mengapa desain yang bertujuan untuk menguji pengaruh dua variabel independen non-metrik pada variabel dependen metrik tunggal sering disebut dengan desain faktorial. Selanjutnya yaitu MANOVA, di mana MANOVA ini mirip dengan ANOVA, dengan perbedaan bahwa ANOVA menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok pada satu variabel dependen, sedangkan MANOVA berarti perbedaan antara kelompok di beberapa variabel dependen secara bersamaan dengan menggunakan jumlah kuadrat dan matriks hasil silang. Sama seperti beberapa t-test akan bias hasil, beberapa tes ANOVA ini menggunakan satu variabel dependen pada suatu waktu juga akan bias hasil karena variabel dependen cenderung saling terkait. Nah, MANOVA ini menghindari bias ini dengan secara simultan menguji semua variabel dependen dan meniadakan efek dari setiap interkorelasi di antara mereka. Selanjutnya, analisis multivariat yang lainnya itu korelasi kanonik, di mana korelasi kanonik ini menguji hubungan antara dua atau lebih variabel terikat dan variabel bebas. Misal,
korelasi antara seperangkat perilaku pekerjaan seperti misal keasyikan dalam bekerja, penyelesaian pekerjaan tepat waktu, dan jumlah ketidakhadiran, dan pengaruhnya terhadap serangkaian faktor kinerja seperti misal apakah faktor tersebut berpengaruh terhadap kualitas kerja, keluaran, dan tingkat kinerja. Di mana fokus di sini adalah menggambarkan profil perilaku pekerjaan yang terkait dengan kinerja yang dihasilkan dari produksi yang berkualitas tinggi atau dari perilaku yang sudah dilakukan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Penjelasan berikutnya terkait dengan perusahaan Excelsior pengujian hipotesis. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, hipotesis berikut ini dihasilkan untuk penelitian perusahaan Excelsior. Nah, di sini terdapat 4 hipotesis. Yang pertama, itu pengayaan pekerjaan memiliki efek negatif pada niat untuk pergi. Sedangkan yang kedua, ekuitas yang dirasakan memiliki efek negatif pada niat untuk pergi. Dan hipotesis yang ketiga, burnout memiliki efek positif pada niat untuk pergi. Dan hipotesis yang keempat merupakan keputusan kerja bermediasi hubungan antara pengayaan pekerjaan, kesetaraan yang dirasakan, dan kelelahan pada niat untuk pergi. Nah, dari hipotesis-hipotesis ini itu menyerukan penggunaan analisis regresi yang dimediasi, di mana semua variabel diukur pada tingkat interval, interpretasi, dan rekomendasi keseluruhan kepada presiden. Berikutnya adalah penjelasan data warehousing, data mining, dan riset operasi. Data warehousing dan data mining adalah aspek dari sistem informasi. Data warehousing dapat digambarkan sebagai proses mengekstraksi, mentransfer, dan mengintegrasikan data yang tersebar di beberapa basis data eksternal dan bahkan sistem operasi dengan maksud untuk memfasilitasi analisis dan mengambil keputusan. Dan untuk melengkapi fungsi dari data warehousing, banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan data mining sebagai strategis untuk mencapai tingkat kecerdasan bisnis yang baru. Menggunakan algoritma untuk menganalisis data dengan cara yang berarti. Data penambangan lebih efektif memanfaatkan gudang data dengan mengidentifikasi hubungan dan pola tersembunyi dalam data yang tersimpan di dalamnya. Dan riset operasi atau OR atau ilmu manajemen MS adalah alat canggih lainnya yang digunakan untuk menyederhanakan dan dengan demikian memperjelas jenis masalah kompleks tertentu yang cocok untuk kuantifikasi. Nah, itu juga dapat menggunakan matematika dan statistik yang lebih tinggi supaya dapat mengidentifikasi, menganalisis yang pada akhirnya itu memecahkan masalah rumit yang sangat kompleks yang dihadapi oleh pihak manajer. Berikut ini beberapa software yang berguna untuk analisis data. Nah, ada beberapa macam perangkat lunak analitik yang dapat membantu kita nantinya untuk menganalisa data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada LISREL, yaitu dari Scientific Software International. LISREL dirancang untuk memperkirakan dan menguji jumlah model persamaan struktural yang kompleks, model statistik hubungan linear antara variabel laten atau yang tidak teramati dan variabel nyata yang terobservasi. LISREL juga dapat digunakan untuk melakukan analisis faktor eksplorasi dan analisis faktor konfirmatori. Kemudian ada MATLAB. Dari Matchwork Inc. adalah program komputer yang awalnya itu dirancang untuk menyederhanakan implementasi numerik rutinitas aljabar linear. Nah, ini digunakan untuk mengimplementasikan algoritma numerik untuk berbagai jenis aplikasi. Kemudian ada M+. Ini dikembangkan oleh Linda dan Beckmunden, adalah program permodelan statistik yang menawarkan berbagai pilihan model, estimator, dan algoritma kepada para peneliti. M+ ini memungkinkan analisis berbagai macam data seperti data cross-sectional dan longitudinal, data level tunggal dan motif level, dan data yang berasal dari
populasi yang berbeda dengan heterogenitas yang teramati atau tidak teramati. Selain itu, M+ ini memiliki kemampuan yang luas untuk studi simulasi Monte Carlo. Kemudian Qualtrics, perusahaan perangkat lunak riset swasta. Program ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai macam pengumpulan data online dan analisis data, evaluasi karyawan, umpan balik situs web, riset pemasaran, dan riset kepuasan, dan juga loyalitas pelanggan. Berikutnya ada SAS atau STAT. Dari SAS Institute adalah sistem produk perangkat lunak yang terintegrasi yang mampu melakukan berbagai macam analisis statistik seperti statistik deskriptif, teknik multivariat, dan analisis deret waktu. Karena kemampuannya itu digunakan dalam banyak disiplin ilmu termasuk ilmu kedokteran, ilmu biologi, ilmu sosial, dan juga pendidikan. Berikutnya ada SPSS dari SPSS Inc. Ini adalah program manajemen dan analisis data yang dirancang untuk melakukan analisis data statistik, termasuk statistik deskriptif seperti plot, frekuensi, bagan, dan daftar, serta prosedur statistik inferensial dan multivariat yang canggih seperti analisis varian atau ANOVA. Kemudian ada analisis faktor, analisis cluster, dan analisis data yang berbentuk kategorikal. Berikutnya ada SPSS AMOS. Ini dirancang untuk memperkirakan dan menguji model persamaan yang struktural. Kemudian ada Stata. Dari Stata Corporation, ini merupakan paket perangkat lunak statistik tujuan umum yang mendukung berbagai statistik dan ekonometrik, metode grafik, dan fitur yang disempurnakan untuk memanipulasi data, pemrograman, dan juga manipulasi matriks. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Untuk kemudian kami buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Baiklah, kami tutup presentasi pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama menutupnya dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian kami dari kelompok 2. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.